Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan perkuliahan kita, ilmu alamiah dasar, ilmu budaya dasar, dan ilmu sosial dasar. Kali ini kita akan mengupas sebuah tema, yaitu kemiskinan sebagai masalah sosial. Ketika kita berbicara kemiskinan, maka erat kaitannya dengan beberapa hal yang ada di sini. Yang pertama adalah kemiskinan itu erat kaitannya dengan gizi buruk. Ini banyak sekali terjadi di keluarga-keluarga yang tingkat kemiskinan di bawah rata-rata. Setiap orang yang miskin itu pasti ada beberapa salah satu di anggota keluarganya yang mengalami gizi buruk. Akibatnya mengalami kematian. Ini terjadi karena mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari dikarenakan faktor kemiskinan yang ia alami. Hampir di negara-negara terjadi seperti di Kongo, di Afrika, itu rentan terjadi kemiskinan sehingga menyebabkan gizi buruk yang cukup mengerikan dan melanda di wilayah tersebut. Yang kedua, kemiskinan itu erat kaitannya dengan pendidikan rendah. Nah, orang-orang yang berada di garis kemiskinan, pendidikannya rendah, hanya sampai tingkat sekolah dasar. Untuk menyambung ke tingkat menengah serta atas, mereka tidak mampu dikarenakan keterbatasan dan ketidakadaan biaya. Ini yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan dan meneruskan pendidikannya sampai selesai. Yang ketiga adalah kemiskinan itu erat kaitannya dengan kegiatan kriminal. Orang-orang yang mengalami kemiskinan pasti berpikir bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhannya. Apalagi di zaman sekarang ini, lahan pekerjaan sedikit, jumlah pengangguran cukup banyak, dan ditambah lagi harus memenuhi kebutuhan sehari-hari. Mereka akan berpikir bagaimana caranya mendapatkan kebutuhan tersebut. Jadi secara psikologis mereka dalam kondisi yang tertekan. Dengan kondisi psikologis yang tertekan, dengan keadaan yang sudah demikian rupa, maka mereka mengambil jalan pintas, yaitu melakukan tindakan kriminal demi memenuhi kebutuhannya, tanpa lagi memandang norma dan perilaku yang mereka lakukan. Tidak lagi memikirkan baik dan buruknya. Yang penting asal dapat memenuhi kebutuhannya. Ini rentan sekali terjadi. Nah, pelaku-pelaku kriminal ini sebenarnya banyak sekali orang-orang yang mengalami kemiskinan. Artinya kriminal di tingkat yang kecil seperti pencurian, perampokan, begal, dan lain sebagainya. Yang keempat, kemiskinan itu erat kaitannya dengan tempat tinggal. Nah, jika kita melihat ada orang yang membangun tempat tinggal di pinggiran rel kereta api, ada yang membangun rumah-rumah di bantaran sungai, serta ada yang tinggal di bawah kolong jembatan. Mereka sebenarnya adalah orang yang miskin, dalam artian tidak mampu dan tidak memiliki cukup biaya untuk menyewa serta membangun hunian yang layak huni, sehingga mereka harus memilih lokasi-lokasi yang ada di sekitar mereka. Ini terjadi di negara kita. Hampir banyak sekali orang-orang yang tinggal di bantaran sungai, padahal itu dilarang. Banyak yang tinggal di pinggiran rel. Nah, akibat belum ada solusi yang diberikan, jadi mereka memilih tinggal dengan memanfaatkan keterbatasan, dengan memanfaatkan apa yang ada. Mereka tinggal dan menetap di daerah tersebut. Yang kelima adalah kemiskinan itu erat kaitannya dengan
menelantarkan keluarga. Orang-orang yang mengalami kemiskinan pasti akan berusaha untuk mencari solusi bagaimana supaya bisa terpenuhi kebutuhan keluarga. Kalau tadi ada yang melakukan tindakan kriminal tanpa harus memikirkan baik dan buruk lagi, ada juga yang masih memikirkan baiknya. Ya, mereka keluar dari rumahnya, dari kampungnya, dari desanya untuk ke kota. Nah, dengan alasan untuk mencari pekerjaan kehidupan lebih layak. Dan ternyata ini kembali lagi menimbulkan masalah baru. Mereka bekerja di kota dengan tidak ada pendidikan, maka mereka terlontang-lantung di kota besar. Dan anak serta keluarganya di kampung menjadi masalah baru. Ya, mereka tidak terurus, tidak terawat. Dan yang mencari pekerjaan di kota, mereka pun terluntang-lantung dan akhirnya menjadi pemulung serta pengemis. Nah. Selanjutnya, yang keenam, kemiskinan itu erat kaitannya dengan pekerjaan serabutan. Apapun pekerjaan akan dilakukan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Dengan tingkat pendidikan rendah, tanpa ada skill, mereka melakukan kegiatan yang mereka bisa, yang mereka mampu, dengan mengeluarkan tenaga, seperti menjadi buruh bangunan, buruh cuci pakaian, sapu jalan, dan lain sebagainya. Ini terjadi di kota-kota besar. Jadi kerjaannya tidak ada yang menetap, serabutan. Bahkan ada yang kadang bekerja hari ini, besok tidak. Ada yang hari ini tidak bekerja, besok tidak bekerja, lusa tidak bekerja, dan esoknya baru bekerja. Nah, serabutan tidak tetap dan tidak menentu. Bahkan pendapatan yang diperoleh memang cukup di bawah upah yang diinginkan. Makanya kemiskinan itu dapat diselesaikan dengan pendidikan. Pendidikan memberikan solusi untuk ini. Keadaan orang yang miskin, baik secara ekonomi, moral, biologis, psikologis, dapat ditempuh salah satunya dengan pendidikan. Maka dengan pendidikan akan ada life skill, akan ada pendidikan agama keluarga yang akan membantu mengurangi dan mengentaskan kemiskinan. Dengan pendidikan adanya life skill, mereka yang miskin ini dilatih, dididik untuk bisa membuat atau menciptakan karya-karya tertentu sehingga menjadi sebuah produk yang produk tersebut dapat dijual. Dengan adanya pendidikan agama, menanamkan nilai-nilai agama, kesadaran beragama, bahwasanya semiskin apapun kita harus tetap melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Tidak serta-merta mengambil, mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan. Nah, walaupun semiskin apapun tetap harus mematuhi apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Dengan pendidikan, maka keluarga diberi pengertian. Adanya pendidikan di keluarga memberikan pengertian kepada seluruh anggota keluarga bahwasanya harus bersyukur dengan kondisi hari ini yang mereka miliki. Sehingga memberikan support untuk saling mendukung, saling menguatkan, sehingga semua bahu-membahu untuk meningkatkan taraf kehidupannya masing-masing di keluarganya. Nah, dengan pendidikan ini, maka kemiskinan itu akan sedikit teratasi. Otomatis, kalau dengan pendidikan yang sudah tinggi, maka gizi buruk tidak akan ada lagi. Dengan pendidikan yang tinggi, mereka tidak akan melakukan perbuatan kriminal dan tidak ada mereka tinggal di pinggiran rel, bantaran sungai, serta kolong jembatan, dan mampu menaikkan taraf hidup mereka yang lebih layak. Inilah salah satu solusi yang diberikan oleh pendidikan, sehingga kemiskinan ini tidak lagi menjadi sebuah permasalahan sosial. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan manfaat bagi kita semua.
dan memberikan motivasi untuk terus berusaha dalam melaksanakan kehidupan kita sehari-hari tanpa mengesampingkan nilai serta norma etika yang berlaku di agama serta di masyarakat. Demikian perkuliahan hari ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.